Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin memberikan ucapan selamat dan selamat berjumpa dengan saya di channel Ubaja Bone Channel 128. Saya memberikan ucapan selamat berjumpa, selamat bertemu. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus selalu diberikan kekuatan dalam mengikuti acara yang telah lalu, acara yang akan datang, ataupun yang sedang menonton daripada video ini. Saya memberikan ucapan selamat. Pada hari ini, saya ingin membicarakan atau mengkongsikan, yaitu bagaimana rumah panjang itu, atau saya menyebutnya, bagaimana di rumah panjang itu berlaku Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada di rumah panjang. Nah, karena itu saya ingin memberi judul daripada pembicaraan kita hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika pada rumah panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, di rumah panjang itu, sekarang ya, kita menyaksikan berbagai suku yang ada di rumah panjang. Karena apa ini bisa terjadi? Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, saudara-saudara kita dari berbagai tempat datang ke rumah panjang dan menikah dengan orang-orang yang ada di rumah panjang. Hal ini menyebabkan mereka mau bersedia untuk menerima keadaan ataupun latar belakang suku, bangsa, agama, budaya dari berbagai macam suku bangsa atau warga negara Indonesia yang datang ke rumah panjang untuk mendirikan rumah tangga. Itu saya melihatnya mungkin sudah berlaku sampai sudah berpuluh-puluh tahun berlaku. Nah, karena itu saya ingin sekali membicarakan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berlaku di rumah panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita menyaksikan atau melihat di tulisan-tulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini menyebutkan walaupun suatu bangsa itu dia beraneka ragam seperti bangsa Indonesia ini, dia beraneka ragam, tapi dia dalam persatuan atau dalam kesatuan. Mereka tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka terus mengadakan perhubungan yang baik, bahkan sampai mendirikan rumah tangga antara mereka, antara warga kita. Berbagai-bagai suku di kalangan kita bisa terjadi pernikahan atau asimilasi. Dengan demikian, pertemuan budaya, pertemuan suku, pertemuan bahasa antara satu suku atau satu bangsa dengan bangsa lain terjadi. Nah, kiranya keanekaragaman ini tidaklah mengganggu kita dalam kita merajut kebersamaan kita, dalam kita mempertahankan keberadaan negara bangsa kita, dalam kita mempertahankan ciri khas juga budaya kita, bahasa kita,
suku kita, ciri khasnya bisa dipertahankan, karena itu merupakan kekayaan bangsa kita juga. Kekayaan bangsa, kekayaan negara, dan kekayaan bagi kita semua. Maka kita sering juga mengenal di dalam pertemuan-pertemuan mempersatukan bangsa Indonesia, tapi saya menyebutnya sebagai mempererat lagi persatuan yang telah ada itu. Walaupun kita beraneka ragaman, tetapi persatuan itu bentuk ataupun jenis dari keragaman itu. Dia bisa berupa bangsa, suku bangsa, budaya, agama, bisa juga bahasa. Dalam budaya itu ada bahasa. Dan juga bentuk-bentuk lain yang dihasilkan oleh manusia. Apabila dia dinyatakan, bentuknya bisa bunyi, bentuknya juga bisa pernyataan dari kerajinan tangan misalnya. Karena itu, kalau kita melihat di kampung-kampung di Rumah Panjang, ada yang beberapa suku yang ada di Rumah Panjang itu, mungkin ada beberapa agama, mungkin juga ada beberapa bahasa, ada beberapa seni, ada beberapa adat yang nampak pada mereka. Tetapi itu boleh berjalan berseiringan, tidak saling mempertentangkan antara satu keanekaragaman dengan keanekaragaman lainnya. Tapi dia bisa disinergikan, dijalankan secara bersama-sama dengan baik. Atau bisa saja dia saling mengisi. Apabila jenis atau bentuk keanekaragaman itu memberikan manfaat yang baik, yang besar bagi persatuan di Rumah Panjang. Kita menginginkan juga bagi masyarakat yang di Rumah Panjang, dengan adanya keanekaragaman seperti itu tadi, tidak menimbulkan perpecahan di kalangan mereka, tetapi boleh membalikkan keadaannya. Bukan menimbulkan perpecahan atau perselisihan, tetapi dia bisa membawa kepada kekokohan perpaduan yang kuat di kalangan mereka. Apabila terjadi perpaduan kokoh dan kuat, hubungan yang rapat, yang harmoni, interaksi yang baik, yang dilandasi atas kesadaran kebersamaan mereka sebagai manusia yang beraneka ragam budaya tadi, akan menyebabkan dalam hati mereka memiliki suatu kekokohan yang kuat untuk hidup dan bergabung secara bersama-sama. Kalau mereka berada dalam kekokohan itu, maka kejahatan ataupun anasir-anasir yang akan memecah belah mereka yang ada di Rumah Panjang juga tidak berhasil. Nah, karena itu keanekaragaman yang ada di Rumah Panjang tadi, baik yang telah ada maupun nanti yang baru datang, akan bergabung secara bersama-sama, bisa berdampingan, itu juga akan lebih
mengkreatifkan lagi pelaksanaan keragaman budaya yang ada di Rumah Panjang itu. Kita bisa menyaksikan pada saat-saat tertentu. Misalnya pada saat mereka musyawarah dan mufakat, sewaktu mereka mengadakan pesta gawai, sewaktu mereka mengadakan pernikahan, khususnya di pernikahan atau pesta-pesta tertentu kita melihat, di sana saya nampak ada bermacam jenis pakaian yang dimunculkan. Ada juga muncul adat istiadat, dan juga ada juga bunyian-bunyian suara-suara dari berbagai suku dimunculkan di situ sebagai ciri khas dari suku bersangkutan. Dan itu diberlakukan pada Rumah Panjang apabila ada kegiatannya yang mengena. Misalnya suatu pesta gawai, suatu upacara adat tertentu, atau juga suatu pernikahan. Nah ini kelihatannya jenisnya akan semakin berkreasi, atau saya menyebutnya aneka ragam. Nah di sini mereka bisa berbagi budaya yang satu dengan budaya yang lain, bahasa yang satu dengan budaya atau dengan bahasa yang lain, keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lain, kebiasaan yang satu dengan kebiasaan yang lain, etika yang satu dengan etika yang lain, cara yang satu dengan cara yang lain. Sesama manusia di situ yang tadi anggaplah mulanya tidak sama suku, mulanya tadi tidak sama bahasa, mulanya nanti mungkin ada perbedaan sedikit tentang adat dan tata cara hidup. Tapi mereka bisa bersama-sama, bersama-sama. Sehingga muncul mungkin yang dinamakan dengan, ya kalau saya menyebutnya sebagai keanekaragaman yang baru. Karena tercipta dari kedua belah pihak atau dari ketiga belah pihak atau keempat bisa bergabung menjadi satu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau keanekaragaman ini berjalan dengan baik, kalau kita melihat ya, dia bisa membangkitkan bagaimana hidup mereka itu tahan uji. Mereka juga sopan, mau membantu, mau memperhatikan, mau menjaga, mau menginformasikan. Jadi, dengan kata lain, keanekaragaman ini dia tidak boleh ditutup dan disimpan. Dia mesti dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Biar dia nampak dan bisa diperlihatkan sebagai suatu hasanah yang baik. Demi kebersamaan bersama-sama, untuk hidup bersama-sama dalam mereka menata hidup selama mereka masih berada di Rumah Panjang, atau selanjutnya pun mereka akan berangkat ke tempat-tempat lain untuk melanjutkan pendidikan mereka, mencari pekerjaan, atau mereka berangkat dari suatu Rumah Panjang melakukan atau membentuk rumah tangga baru ke tempat Rumah Panjang lain. Atau juga mereka berangkat dari Rumah Panjang berangkat ke kota lain untuk melakukan pernikahan. Jadi dia sudah tahu terlebih dulu bahwa keanekaragaman sesama anak bangsa, sesama manusia itu terjadi di muka bumi ini. Sehingga sewaktu mereka bersama-sama hidup berumah tangga, mereka sedikit mau untuk menerima dan selanjutnya menerima. Yang mereka boleh langgeng dalam hidup berumah tangga, dalam berorganisasi, apakah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,
organisasi, mungkin organisasi pemerintah, atau organisasi-organisasi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau di perguruan tinggi, dan seterusnya. Nah, ini perlu mendapat perhatian bagi kita sekarang. Jangan keanekaragaman yang ada itu dihilangkan. Karena kita sering melihat dan juga mendengar pernyataan-pernyataan dari berbagai, kita melihat bahwa di rumah panjang atau di kampung-kampung itu ada yang dinamakan dengan suatu wisdom, kebijakan wisdom ini artinya kebijaksanaan atau arif. Ada tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku, tiap-tiap wilayah yang terus-menerus dilakukan secara turun-temurun, diajar dari generasi ke generasi. Jadi kearifan lokal biasa disebut. Tapi saya menyebutnya itu yaitu wisdom. Jadi kearifan yang baik biasa dipakai untuk menjalankan tugas-tugas mereka setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, jadi kalau kita melihat dari keanekaragaman itu, dia bisa atau membolehkan kita dimampukan membangun suatu bangsa. Karena kita bisa memiliki berbagai pilihan. Kita bisa memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang diperkenankan untuk membangun kebersamaan. Sehingga pembangunan yang bersandarkan atau berduduk pada keanekaragaman itu bisa membangun suatu bangsa yang ada di rumah panjang itu, atau suatu bangsa yang ada di negara itu bisa kuat. Karena jenis atau variatif dari keanekaragaman itu lebih banyak. Karena itu tadi dia memungkinkan kita untuk memilih cakupan yang lebih banyak, manfaat atau guna atau keperluan yang lebih banyak. Jadi dengan kata lain, dia bisa merespon suatu keadaan yang juga begitu banyak, tetapi bisa diselesaikan atau dibangun dengan cara yang menggunakan berbagai kekuatan yang ada pada kita. Karena intinya adalah keanekaragaman itu adalah kekuatan yang ada pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang membolehkan kesulitan atau bisa menyusahkan kita. Apabila keanekaragaman ini tidak dikelola secara baik, tidak ditata secara baik, dan juga tidak dihormati atau tidak disalurkan, tidak dihubungkan antara satu keanekaragaman dengan keanekaragaman lainnya. Dalam arti kata, suatu tatanan kehidupan yang terdiri atau berpondasi pada berbagai keanekaragaman, apabila dia tidak ditata dengan baik, tidak dihargai, tidak dihormati dengan baik, dia akan menimbulkan keadaan
bisa saja pemikiran kita menjadi minoritas-mayoritas, menimbulkan ketidakseimbangan karena lebih mengutamakan yang mayoritas misalnya. Timbul rasa kemauan untuk monopoli, untuk menguasai, tapi tidak mendudukkan keanekaragaman itu pada situasi atau keadaan yang dalam kebersamaan. Jadi kebersamaan yang diperlukan untuk mengembangkan keanekaragaman ini. Saya rasa kita memahami bagaimana suku bangsa yang begitu banyak di Indonesia ini terdiri atas berbagai macam-macam suku bangsa, bermacam-macam agama, juga bermacam-macam bahasa, budaya juga bermacam-macam, kebiasaan juga bermacam-macam, latar belakang juga mungkin dia bermacam-macam, dan juga kita tinggal di satu pulau dengan pulau lain yang perlu dipersatukan dengan baik. Nah, masing-masing kita tadi menggambarkan keanekaragam yang bermacam-macam, tetapi dia merupakan suatu bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita, artinya kita secara bersama-sama untuk mengangkat keanekaragaman budaya yang ada pada kita, bangsa, bahasa yang ada pada kita, adat istiadat yang ada pada kita secara bersama-sama dalam keseimbangan, dalam kebersamaan. Jadi hal ini penting supaya setiap kita yang tinggal dalam suatu komunitas, tinggal dalam suatu rumah panjang, tinggal dalam suatu wilayah, di dalam satu pemerintahan atau suatu kekuasaan yang baik akan menyebabkan masyarakatnya menghargai sesama mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka itu mempunyai perbedaan. Walaupun dalam perbedaan, tapi mereka boleh bersama-sama untuk hidup bersama-sama, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila mereka mempunyai pandangan yang baik terhadap keanekaragaman ini, yang merupakan suatu nilai-nilai yang ada di setiap suku bangsa yang mereka punyai, itu dilaksanakan dengan baik, maka juga akan membuat kita melaksanakannya dengan secara baik. Saya katakan lurus. Jadi kita akan mendapat pemikiran yang baik lurus, jiwa yang baik lurus, hati yang tegap lurus, dan kekuatan sama tegap lurus. Nah, itulah keuntungannya kalau kita ini beraneka ragam. Bukan dalam satu yang sama, tapi pasti beraneka ragam. Saya rasa tadi yang saya kemukakan, bahwa bahasa di Indonesia ini banyak, suku-sukunya pun banyak, budaya juga pasti banyak, adat istiadat juga pasti banyak. Dengan demikian mereka juga mempunyai suatu perbedaan. Tapi karena ada manusianya, pasti ada persamaannya. Persamaannya apa? Mereka sama-sama dicipta oleh pencipta. Mereka sama-sama dicipta. Dan mereka disebut sesama manusia. Dan sesama manusia adalah mereka harus saling mengasihi dan menghormati. Manusia, kalau disebut sebagai manusia,
Orang sering menyebutnya sebagai ada tanam rasa sosial. Jadi mau bersama-sama, saling memperhatikan satu dan yang lainnya. Itu dia. Jadi karena kita merasa sebagai manusia dan kita ditanamkan oleh dia sebagai yang mengasihi, maka kita mesti punya jiwa persekutuan. Mau hidup bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan namanya, melayani sesama kita. Ini berlaku di mana? Boleh berlaku di rumah panjang, karena suku tadi bermacam-macam. Berlaku di mana mereka bekerja, berlaku di mana institusi mereka belajar, berlaku di mana suatu organisasi tempat mereka mengabdikan diri secara formal ataupun informal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama telah mengetahui bahwa bangsa kita ini disebut sebagai negara yang merdeka. Tanggung jawab warga negara satu suku bangsa apabila sebut sebagai merdeka, dia mempunyai tanggung jawab yang berat. Apa dia? Pertama adalah kita memuji dan muliakan namanya. Saya sendiri sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai Allah saya harus menghormati dan memuji, memuliakan namanya. Karena dia yang baik, dia yang benar, dia yang adil, dia yang mengasihi. Karena dia mengasihi saya untuk hidup, maka saya mesti mengasihi saudara-saudara kita kekasih. Jadi, kedua, kita mengasihi saudara-saudara kita kekasih. Siapa saudara-saudara kita kekasih? Sesama kita manusia. Kita melayani saudara kita kasih. Siapa dia? Sesama kita manusia. Apakah pada level rumah tangga, level tetangga, level mungkin organisasi gereja, organisasi lembaga-lembaga lain, organisasi di mana kita bekerja sama dengan saudara-saudara kita kekasih, sesama anak bangsa, warga negara, dan sesama umat manusia. Kita saling mengasihi. Karena umat manusia juga itu merupakan umat yang diciptakan oleh dia, yang dijaga oleh dia, yang dikasihi oleh dia. Karena itu kita saling bersama-sama mengasihi. Inilah beratnya apabila kita mau menerapkan bagaimana hidup yang beraneka ragam seperti ini, yang kita terapkan antara kita sesama kita, tetapi akan membawa berbagai konsekuensi. Tapi saya ngajak kita semua, dia membawa konsekuensi baik. Kita bawa ke situ. Kita mesti membawa konsekuensi baik. Artinya apa? Keberadaan saya sebagai suku, keberadaan saya dari daerah, keberadaan saya dari segi mengeluarkan bahasa, budaya saya, keberadaan saya dari wilayah saya, suku bangsa saya, suku bangsa kita, maka mesti ada kesediaan kita mau menerima juga suku bangsa dari mana? Sesama kita manusia. Mesti bisa dia berterima, tapi menerima dalam penuh kasih sayang. Makanya tadi apabila keanekaragaman ini dijalankan dengan cara baik, dengan jalan penuh lemah lembut, dengan saluran yang tepat, saluran yang baik, tidak saling memonopoli, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengintimidasi,
tidak saling merendahkan, tetapi saling berjabat tangan dan saling sama mengangkat, sehingga martabat kita sebagai anak manusia benar-benar kita hormati, benar-benar kita hargai selaku manusia yang beradab dan memberi adab terhadap sesama kita manusia. Kalau kita melihat ya, mendengar ya, kadang-kadang dari logat, walaupun itu ada bahasa Indonesia, tapi kalau kita mendengar ada pertemuan-pertemuan di kalangan kita pada saat kita bertemu, pada rapat, misalnya rapat waktu pembahasan, misalnya anggaran pendapatan dan belanja negara, pembahasan pembangunan atau pembahasan panitia-panitia yang kepentingan untuk pembangunan secara bersama-sama, atau pertemuan-pertemuan pada peringkat kabupaten, tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat pusat. Saya lah yang biasa mengikuti, sering mendengar ada logatnya bermacam-macam. Tapi bagus juga kita mendengar bermacam-macam. Ada K-nya jelas sekali, ada K-nya kurang. E-nya sangat jelas sekali, ada E-nya juga seperti E gitu kan. Tapi ada E gitu, macam-macam. Tapi kita mendengar bahwa dari segi logat bahasa juga sudah memperkenalkan kita bahwa Indonesia ini dia bermacam-macam logat bahasa dia. Jadi kalau ini kemas dengan baik, diapikkan dengan baik, dan ini bisa dijadikan suatu bunyian yang mantap juga dari segi bahasa masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia itu. Karena itu saya ingin sekali ya di Indonesia ini, karena jarang saya mendengar bahasa-bahasa daerah itu dikeluarkan di TV. Sebagusnya memang mungkin orang mengatakan bahwa TV ini dia sudah tidak layak lagi. Tapi saya menyebut masih bisalah kita menggunakan TV atau siaran tertentu, karena siaran itu memang kita kemas sedemikian rupa supaya dia bisa membangkitkan semangat kita sebagai anak bangsa, membangkitkan persatuan-kesatuan kita, kita bisa menghargai sesama kita, menghargai kalangan pemimpin kita, rakyat kita, masyarakat kita, warga kita. Kita bisa menghormati juga pejabat-pejabat kita. Kita menghargai juga pada tua-tua kita. Dengan menggunakan berbagai bahasa, dengan intonasi yang berbagai aneka ragam. Kalau seandainya Indonesia ini, apakah dia melalui radio atau televisi, ada kemasan dalam bahasa daerah tertentu, banyak sekali yang bisa kita kemas. Banyak sekali bentuknya. Bisa dia macam perfilman, bisa bentuknya macam diskusi, bisa bentuknya dalam pembacaan warta berita, bentuknya dalam cerita-cerita lain, bentuknya dalam adat istiadat dalam dikemukakan, berbagai jenis seni yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa yang bisa dikeluarkan. Nah, nanti mungkin kalaupun dia dalam bahasa daerah, tapi juga bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa tertentu yang bisa dimasukkan. Ini kan tidak sulit dan ini mudah saya rasanya. Jadi masing-masing bahasa yang ada di Indonesia nanti dia boleh bertahan. Adat kita boleh bertahan. Jadi akar kita, bahasa kita, akar kita, kebersamaan kita itu nampak dan terlihat bahwa inilah suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi ciri khasnya nampak. Bayangkan kalau kita mempunyai sampai 700 bahasa ya. Misalnya sampai 700 600 lebih bahasa. Oh, ini bagus. Belum lagi cara-cara lain yang dikemukakan oleh suatu suku masyarakat, bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa bersama-sama mengatasi suatu kesulitan yang ada di kampung-kampung mereka, yang ada di rumah panjang, menyelesaikan perkara-perkara, perselisihan antara mereka, bisa mereka selesaikan. Tidak perlu melibatkan pejabat-pejabat yang lebih jauh lagi. Nah, saya rasa kalau ini sudah terjadi di masyarakat,
Maka dengan keanekaragaman seperti ini juga, mereka bisa menyelesaikan perkara-perkara yang boleh menyusahkan, merusak, dan merobohkan negara, itu bisa ditepis dan dihilangkan. Jadi dengan kata lain, kejahatan-kejahatan yang akan muncul, yang akan merobohkan negara, merusak suatu persatuan suku bangsa, menjatuhkan suatu negara yang tidak benar, yang tidak baik, itu bisa dihilangkan, bisa ditepis. Apabila kita menggunakan cara yang baik melalui keanekaragaman ini. Karena orang akan lebih sadar mendengar dari segi bahasa dia, adat budaya dia, kebiasaan mereka, bangga kesukuan dia juga. Suku bangsa Indonesia, dia bangga. Tapi dia menjadi bangsa Indonesia juga, menjadi kebanggaan dia secara bersama-sama. Dengan kata lain, dia adalah mewakili orang yang baik untuk secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berduduk atau berpondasi pada keragaman ini mesti bisa mendorong kita dan memotivasi kita bagaimana kita menghidupkan keanekaragaman yang ada di negara kita, di bangsa Indonesia ini, supaya dia menjadi suatu kekuatan bersama dalam rangka menyokong pembangunan ke depan. Pembangunan budaya. Karena budaya ini luas sekali. Pembangunan budaya. Karena budaya ini luas. Apa dia pembangunan ideologi, pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan pertahanan keamanan, hukum, mungkin juga dia pertanian. Ya. Jadi luas. Politik. Jadi politiknya juga mesti berkreasi lah. Fondasi politik kita. Jadi walaupun dia politik, dia beraneka ragam dalam berbagai suku, bangsa, ras dan seterusnya, tetapi dia akan menerapkan apa yang dinamakan politik yang bermarwah, politik yang bermartabat. Karena itu untuk pencapaian kesejahteraan manusia dicapai secara marwah, secara bermartabat, secara berperi kemanusiaan. Nah, inilah pentingnya kalau kita merawat keanekaragaman ini secara bersama-sama, akan menyebabkan kekuatan kita secara bersama-sama juga baik. Apabila di rumah tangga sudah diterapkan keanekaragaman seperti tadi, di rumah panjang, di lingkungan yang agak luas, pada peringkat mungkin peringkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke skop negara, dan dia bisa menjadikan perisai kita bersama-sama. Kekuatan dari dalam dan muncul seperti perisai. Bukan perisai untuk melawan, tapi perisai untuk memperlihatkan mari hidup bersama-sama, menghargai keanekaragaman secara bersama-sama, menghormati secara bersama-sama, menjaga perkokohan, persatuan pembangunan, dan hidup dalam beradab satu dengan yang lainnya. Terus lebih daripada itu adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian hal ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi seperti ini juga akan saya sambungkan di kemudian di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.